Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. La hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa summa ila hadratin mu'allifatil kitab Syekh Muhammad bin Ismail, Syekh Muhammad bin Abu Bakar al-Masri bin Usfuri, summa al-hadratin sakinal kiram al-mafurlah ramaki Johari Jawawi wa murabbi rahina Giji Ahmad Sadid Jahri, summa al-hadratin abana wa ummahatina radhiyallahu anhum wa ghafarallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kana wa ya kana nasta'in bi siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul awal an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar ini sahabat yang mulia dari sahabatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 nama sahabat Abdullah ini yang mulia. Yang pertama namanya Abdullah ibn Umar bin Khattab. Yang kedua namanya Abdullah ibn Mas'ud. Yang ketiga namanya Abdullah bin Amr bin As. Yang keempat Abdullah bin Abbas. Ini Abdullah yang mulia-mulia, namanya Abdullah. Rasulullah bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-rahimuna, orang yang memiliki sifat kasih sayang, belas kasih, nggak tegahan, ya. Ada orang kelihatannya membutuhkan apa-apa, mengajukan, nggak tegahan. Ada orang salah kemudian kita maaf, nggak tegahan. Ada kita sebenarnya orang yang membutuhkan, tapi kita butuh. Kita sebenarnya orang yang membutuhkan, tapi ada orang yang dianggap lebih membutuhkan, kita keluarkan, kita sedekahkan. Ini orang yang memiliki sifat kasih sayang. Kasih sayang itu kasih sayang kepada sesama manusia, juga sesama makhluknya Allah. Kasih sayang kepada manusia, ada kasih sayang sesama muslim, ada kasih sayang dengan luar muslim, tapi sama-sama manusia. Itu kita harus memiliki kasih sayang. Kasih sayang sesama makhluk Allah, kepada hewan-hewan pun kita harus memiliki sifat kasih sayang. Tentunya kasih sayangnya sesuai dengan batasan kasih sayang kita kepada hewan. Misalnya kalau zaman dulu, Bu, ya, ibu-ibu zaman dulu itu kan pergi kemana-mana naik dokar. Ini sama ini. Iya, dokar juga, Bu, ya. Sekarang yang ada ini di Lombok dan namanya Cidumu. Kalau kita kemarin ziarah itu di dokar, ya, di Semandiri. Klatak-klatok. Ini dikatakan kita orang yang memiliki kasih sayang
kalau kita memberikan muatan kepada hewan sesuai dengan kadar kemampuan hewan. Kalau normalnya kuda itu dinaikin satu orang, ketambahan satu orang, itu dua orang, satunya anak kecil misalnya, kok kemudian orang gemuk-gemuk tiga naik semua. Yang nggak punya kasih sayang namanya itu. Atau misalnya ibu-ibu melihara ayam. Nah, kalau ayam banyak bu ya, melihara ayam. Ayam ini kan yang nanggung rezekinya kan Allah. Kalau ayam itu dilepas, kalau ayam nggak dilepas, maka rezekinya ayam itu oleh Allah dititipkan sama yang murung. Maka termasuk tak memiliki kasih sayang, ayam dikurung tidak dikasih makan. Jadi kalau mau ngurung ayam harus siap-siap ngasih makan. Saya itu dulunya punya melihat burung itu senang, ikut-ikut melihara burung. Kok tak pikir capek ngasih makan, capek mandi ya Allah. Saya mikir masya Allah, saya ngerawat burung cuma 1-2 ekor burung capek sekali. Jam segini waktunya burung saya makan, saya harus pulang. Terus akhirnya mikir masya Allah, Allah menanggung hidupnya sekian miliar makhluk, Allah sendiri yang mikir. Oh ternyata manusia itu sangat kecil sekali di hadapan Allah SWT. Akhirnya bu ya, burung saya jual ganti, saya pindah melihara puyuh. Puyuh sebel juga, enak telurnya, kotorannya bau sekali. Akhirnya tak potong, beres ya. Aman dah, enak tidur ya. Orang yang memiliki jiwa kasih sayang, yarhamuhumur rahman, maka Allah dan yang maha rahman juga akan menyayangi. Jadi kalau kita ingin disayangi Allah, kita harus menyayangi makhluknya Allah. Jadi simpel aja dah bu ya. Kalau kita ingin hidup kita sengsara, tidak disayang sama Allah, ya berbuat dolim sama orang, nipu orang, nyesatkan orang, ganggu orang, nyuri barang orang, ya nanti Allah akan balas. Kenapa? Karena kita tidak punya kasih sayang, Allah pun tidak punya kasih sayang. Tapi kalau kita memiliki kasih sayang, seakenan bahasa Jawa ya, seakenan mesakno, lebih halus lagi mesaki. Kalau kita memiliki sifat kasih sayang, nggak tegaan sama orang, Allah pun nggak tegaan. Misalnya kita udah biasa itu memang jiwa kita jauh kasih sayang, pun kita pas susah Allah kasih, Allah orang ini kasihan sekali. Jadi makanya bu ya, kalau kita butuh sama Allah, pingin Allah ngasih kan karena kasihan bu ya. Allah ngasih bukan kepaksa, Allah tidak pernah kepaksa. Allah ngasih kita karena Allah kasihan sama kita. Kalau pingin kita dikasihi sama Allah, maka kita kasihan dulu sama orang. Makanya di antara wasilah menjadikan asbab doa kita terkabul, ini menyenangkan orang susah dulu. Atau sodako dulu sama fakir miskin, baru ngangkat tangan doa sama Allah. Kita mempunyai rezeki lebih, ingat sama fakir miskin yang di bawah kita, maka kita di hadapan Allah, kita yang miskin di hadapan Allah, maka Allah pun akan ngasih apa yang menjadi permohonan kita. Katanya Rasulullah, orang yang memiliki jiwa kasih sayang, maka Allah yang maha kasih sayang akan menyayangi mereka. Irhamu man fil ardi, sayangi semua makhluk yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyayangi kalian semua.
Ya, jadi enak-enak. Kita sudah tahu rahasianya. Oh, ternyata Allah sayang kalau kita sayang sama orang. Orang itu kok macam-macam. Ada orang baik sama kita, ada orang yang jengkelin sama kita, yang bedik gitu. Udah miskin, jelek, sombongnya. Ada ya, jengkelin sama kita. Atau ada orang ganggu terus. Pokoknya tidak senang kalau kita senang, ada mudah seperti itu. Kalau kita, katanya Rasulullah, dikatakan kebaikan, bukan orang yang berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik. Kalau kita berbuat baik sama orang yang berbuat baik sama kita, itu dong cuma membalas kebaikan orang, bukan berbuat kebaikan. Membalas atau mengembalikan kebaikan. Yang dikatakan kebaikan yang luar biasa adalah ketika ada orang jelek sama kita, kita membalasnya dengan kebaikan. Ada orang memfitnah kita, kita dijelek-jelekan. Ketemu kita santai aja. Kamu kok baik sama dia? Dia lo jelek-jelekin kamu. Enggak apa-apa, nggak usah jelek-jelekin hidung saya masih utuh. Nah itu gue ya. Kan gitu. Misalnya ibu-ibu ya, satu kampung jelekin ibu-ibu. Masa orang telinganya hilang satu kan? Enggak kan? Itu tetap santai aja gitu. Yang penting kita berusaha jadi orang baik. Karena abidun fi Bani Israel marra ala kasibin minar romali. Diceritakan ada orang ahli ibadah. Ada orang ahli ibadah di zaman Bani Israel. Kalau ada sebutan Bani Israel berarti jamaah manusia sebelum zamannya Nabi Muhammad. Sekarang ada Bani Israel, yaitu Israel itu yang sana itu Israel. Tapi kalau diterangkan di dalam kitab Bani Israel, bukan Bani Israel yang sekarang, Bani Israel dulu. Di zaman Bani Israel ada orang ahli ibadah, dia jalan melewati tumpukan, ada pasir tumpukan. Waqad asaba Bani Israel mujahid, di mana pada saat itu orang-orang Bani Israel dalam kondisi kelaparan. Lama ada hujan. Memang orang Israel ini paling banyak cerita, paling banyak cerita, macam-macam cerita. Kejadian-kejadian aneh-aneh. Tapi kadang Bani Israel nggak sadar. Ditimpa musibah, siksaan, berbagai macam siksaan, tidak mempan. Nanti masa berikutnya kumat lagi, kumat-kumatan orang Israel. Padahal Israel nabinya banyak, Bu ya. Coba nabinya itu Nabi Musa, zaman Nabi Musa. Mukjizatnya itu luar biasa Nabi Musa, mukjizatnya. Tampak terang-terangan mukjizatnya. Masih Nabi Musa itu diingkari. Katanya ketika sudah melewati lautan, kalau lautan udah kelihatan jelas, lautan terbelah. Udah dilihat itu udah keajaiban luar biasa, kemudian Fir'aun tenggelam. Waktu itu yang mati itu tidak hanya Fir'aun aja, bala tentara yang mayoritas mati semua, jumlah 1.500.000 pasukan. Oh bahwa 1.500.000. Kemudian sudah melewati laut, akhirnya aman lah. Kemudian Nabi Musa kan tidak mau berjalan tanpa petunjuk Allah. Maka kemudian oleh Allah Nabi Musa ini didiamkan di sebuah tempat yang tandus, tidak ada apa-apa. Protes Bani Israel. Padahal sudah melihat mukjizatnya Nabi Musa jelas. Musa, gimana maksud Tuhan kamu ini? Masa kita suruh tinggal mati kita ada di sini? Lo padahal melewati laut aja bisa, masa cuma kekeringan tidak bisa hidup? Gimana marah-marah? Coba minta sama Tuhan kamu biar dikasih air. Akhirnya Nabi Musa pun mohon kepada Allah. Kemudian Nabi Musa nusukkan tongkatnya ke satu tebing, keluarlah air deras, 12 macam air. Maka kan orang Bani Israel kan ada 12 kabilah, ada 12 suku. Pokoknya Israel itu namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu punya anak 12.
Di sana ada Nabi Yusuf, Nabi Benyamin, dan ada saudara-saudaranya. Ada di antara saudara ada namanya Yahuda. Yahuda ini nanti yang menurunkan bangsa Yahudi. Itu. Jadi nih air ini kelompok kabilah ini, air ini kabilah ini sudah dibagi. Sudah seperti itu masih protes. Musa, cobalah. Kita ini masa sengsara sekali, kita makan kesulitan, kita bikin makan daging. Kita dulu waktu ikut Fir'aun kita dikasih daging walaupun disuruh kerja. Di sini sedikit kami ini ikut kamu, tidak pernah makan daging, minta daging sama Allah. Akhirnya apa? Nabi Musa disuruh doa, minta daging sama Allah. Nah, terlaluan. Akhirnya Nabi Musa doa, minta daging. Benar, daging turun dari langit itu sudah dipanggang. Kata Nabi Musa, nikmati tapi jangan berlebihan. Suruh makan saat itu aja, tidak boleh nyimpan. Udah menyaksikan seperti itu. Tetapi ketika Nabi Musa dapat perintah sama Allah untuk naik ke Gunung Tursina selama 40 hari 40 malam untuk menerima 10 perintah yang disebut Suhuf Musa atau kitab Taurat pertama kali, 10 perintah. Ini juga ada di Kristen, kalanya ada juga. Nabi Musa cuma 40 hari ditinggal. Ada misalnya Nabi Musa namanya Musa Samiri. Kemudian Musa Samiri membuat Tuhan baru. Bangsa Israel diminta mengumpulkan emas semua, dibuatkanlah patung sakti emas. Kemudian di lobang sehingga kalau kena angin itu bunyi suara. Kemudian diumumkan, inilah Tuhan kita yang sesungguhnya. Kalau Tuhan ada juga yang mengatakan Tuhan Musa itu ya seperti ini bentuknya, ini wujudnya. Orang Tuhan Musa itu tidak bisa kita lihat. Ada yang mengatakan keluar bunyi-bunyian. Ada riwayat mengatakan memang setan masuk di sana. Jadi patung sapi itu bisa ngomong. Ada yang menceritakan karena ada angin masuk sehingga berbunyi kayak mengaum, kayak suara siulan itu. Akhirnya menyembah sapi itu disembah. Insya Allah. Nabi Musa datang, marah Nabi Musa. Marah betul Nabi Musa sampai Nabi Harun ditarik jenggotnya. Padahal Harun ini adiknya, ada yang mengatakan kakaknya. Ditarik jenggotnya karena Nabi Harun dianggap tidak bisa mendidik Bani Israel. Kemudian Nabi Musa marah. Kemudian umat Nabi Musa ketakutan karena Nabi Musa marah. Kemudian apa hukumannya? Ada yang menceritakan hukumannya bahwa mereka yang berjumlah kalau nggak salah jumlahnya 70.000 itu dihukum oleh Allah seperti orang kayak kesurupan, akhirnya saling bunuh. Ada yang menceritakan kalau perintah dari Allah kalau mau bertobat harus membunuh dirinya sendiri. Dulu macam Nabi Musa gitu mau bertobat bunuh diri atau bunuh temannya, saling bunuh. Kalau kita kan enggak dosa toko asal gelar sajadah nangis minta ampunan beres. Ini keutamanya Nabi Muhammad. Bangsa Israel merasakan masa-masa kelaparan. Kemudian orang yang ahli ibadah ini melihat tumpukan pasir, fatamanna fi nafsihi. Kemudian di dalam hatinya dia perasaan di hatinya itu berharap. Ngomongnya gini, anna tamanni itu berharap yang tidak mungkin terjadi. Ya, tamanni namanya. Jadi kalau ada di dalam ilmu nahwu ini sifat yang bermakna tamanni. Jadi ibu-ibu misalnya mudah-mudahan ntar lagi hujan mas, itu tamanni bu ya. Tamanni gitu. Sulit terjadi. Kalau mungkinnya mungkin dengan izin Allah, tapi sulit terjadi. Tamanni. Dia berharap anna hada law kana daqiqan la asba'a butunahum bani Israil. Katanya orang ibadah, ya Allah, andai kata tumpukan pasir itu jadi tepung, nah, kan tidak mungkin kan?
Untuk mencari tepung, maka tumpukan pasir itu yang tepung, satu tumpukan itu aku sedekahkan sama semua orang Bani Israel biar semuanya kenyang semua. Saking gak teganya melihat orang kelaparan sampai lihat pasir, dibayangkan kalau sampai jadi tepung. Gitu. Ini betul-betul muncul dari hati yang sifat kasihan. Fa'auhallahu ta'ala ila nabi min anbiyaihim. Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada nabinya Allah yang ada pada saat itu di daerah itu. Tidak disebutkan siapa nabinya karena nabinya Allah itu banyak sekali dari kaum Israel. Ankul, diperintahkan nabi itu untuk berkata kepada si fulan, orang yang ahli ibadah ini, innallaha ta'ala qad aujaba laka min ajri ma law kana daqiqan fatasaddaqta bihi. Wahai nabiku, bilang sama dia, sampaikan bahwa dia berhak mendapatkan pahala sedekah tepung sebesar tumpukan pasir itu. Padahal cuma niat aja sudah dapat pahala oleh Allah, diberikan pahala sama dengan andai kata dia bersedekah tepung sebanyak tumpukan pasir. Ini karena hati yang kasih sayang. Tidak apa-apa, kita yang miskin-miskin ini sekali-kali merenung ya. Ini ya Allah, coba saya punya uang 1.000 triliun. Jangan kecil-kecil. Saya bayar utang negara Indonesia. Saya tadi Bu sama Bu Awati ini di kantor Kemenang. Saya kemudian sama status suruh nulis uang masuk berapa, jumlah berapa. Katanya status ini kan ini kita nulis berapa aja. Kita harus hujur sama Allah. Akhirnya tahu ya, nulis uang yang dipegang tangan 1 miliar. Tabungannya 4 miliar. Terus apalagi pokoknya jumlah total. Terus punya kendaraan nilainya 1 miliar. Punya rumah nilainya 2 miliar. Oh, miliar-miliar terus. Pengeluaran ada tulisan biaya TV tidak ada karena tidak punya TV. Ya Allah, tadi saya sama. Jadi maksudnya saya menghayal itu yang tinggi sekali ya. Orang menghayalkan biar jatuh juga ada sakit. Yang tinggi ya. Sekali-kali merenung gitu ya Allah. Andai kata, tapi kebaikan. Lah itu kalau tidak dibuat-buat asli dari hatinya, Allah akan berikan pahala. Misalnya ada tetangga yang sakit, ya Allah, coba saya ada uang, tatar di rumah sakit ya, kasihan ya Allah. Cuma saya jangankan ngantar, saya makan aja ada. Tadi saya pakai sayur kelor aja, itu sayur kelor dapat minta sama tetangga. Ya memang kata seperti itu ya. Tapi andai kata bayangan-bayangan kita andai kata dikabul oleh Allah, jangan lupa sama niatnya. Ya. Selesai dah. Suaranya dah ada.